Itu wiridan luar biasa itu. Itu sudah diamalkan banyak orang. Silakan kalian amalkan ya. Pokoknya begitu ada yang tidak suka, tarik nafas. Tahan sebentar. Diperpanjang sedikit napasnya. Karena napas pendek itu gampang marah. Itu pentingnya olah napas, ya. Setelah itu kemudian langsung dipapatkan wiridan dari saya. Jangan usil, jangan komentar, maafkan, biarkan. Dah. Satu rit aja. Kalau masih kesel, jangan usil, jangan komentar, maafkan, biarkan. Wah, itu luar biasa. Dan yang mempraktekkan ini luar biasa. Hasilnya keren. Wiridan dari saya sederhana ya. Asli bahasa Indonesia. Bagaimana mengurangi protes? Menyadari bahwa ciptaan direncanakan dan diproses oleh pencipta. Oke? Sadari bahwa aku adalah ciptaan. Diciptakan oleh pencipta untuk diproses oleh sang pencipta. Tugasku adalah mengikuti proses sang pencipta. Karena ujungnya pasti bagus untukku. Pasti protesnya berkurang. Di samping tadi sudah hafal wiridannya. Yang kedua, memahami ilmu sangkan paraning dumadi. Ini namanya ilmu sangkan paran. Nah, ilmu sangkan paran itu ilmu leluhur kita di Nusantara. Dari mana saya asal, apa tugas saya di sini, dan kemana setelah ini saya pulang. Kalau kita sudah tahu dari mana saya asal, dari Allah. Apa tugas saya di sini? Untuk tujuan Allah. Dan kemana saya pulang? Kepada Allah. Jadi kalau ingin pulang kepada Allah, ikut proses Allah. Karena Allah semua sedang memproses kita supaya pulang sempurna kepada Allah. Tidak ada di luar proses itu. Ini udah pengetahuan tingkat tinggi ini. Saya bagikan. Saya bagikan. Gratis lagi. Luar biasa. Karena ilmu yang tinggi itu gratis. Karena tidak bisa diuangkan ilmu seperti ini. Ini ilmu yang sudah saya riset. Saya amalkan dalam hidup saya. Dan sekarang saya bagikan. Dan ternyata luar biasa. Lalu yang ketiga, memahami bahwa hidup adalah serangkaian pelajaran untuk dijalani agar dapat dipahami. Jadi sekarang paham ya, hidup adalah serangkaian pelajaran. Untuk apa? Untuk dijalani agar dapat dipahami. Karena yang menjalani akan paham. Yang protes gak akan paham. Jadi kalau ada peristiwa yang sangat kita tidak suka terjadi dalam hidup, ya pesannya cuma satu, ya Allah, aku yakin di belakang peristiwa ini terjadi karena ada kehadiran-Mu. Tidak mungkin ada satu peristiwa yang terjadi tanpa kehadiran-Mu. La haula wala quwata illa billah. Kan sok maca eta. Palinter dari maca mah. Giliran ada situasi perlu itu temempan itulah haula. Karena kita membaca lahulah tanpa kesadaran. Coba, kalau lahulah dengan tidak ada daya dan upaya kecuali Engkau, ya Allah. Tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi tanpa kehadiran. Pasti Engkau sedang mengajarkan sesuatu kepadaku. Ya Allah, ajarkan. Pesan apa yang hendak Kau sampaikan kepadaku di balik peristiwa ini. Jangan protes. Ya Allah, kieu-kieu teuing. Jadi spiritual itu kelihatan dari cara kita berbahasa. Komunikasi dengan Allah itu tergambar menjadi suatu kebijaksanaan. Orang yang sudah tinggi kesadarannya tidak pernah mengatakan, ya Allah, cing atuh kieu-kieu teuing. Yang disampaikan kepada Allah, ya Allah, aku tahu di belakang ini semua ada Engkau. Dan Engkau sedang memproses aku menjadi lebih baik, ya Allah. Pesan apa yang hendak Kau sampaikan padaku lewat peristiwa ini? Ajarkan padaku. Kalau minta diajarkan itu, nanti intuisi kita hidup. Oh, ternyata pesannya adalah ini. Ngerti pasti. Makin tenang, makin damai. Lama-kelamaan kita sudah memasuki dualitas itu menjadi sangat biasa. Lalu kita menjadi tenang. Itu namanya sakinah. Sakinah itu sukun, sukun itu mati. Kita sudah datar. Tidak fluktuatif. Kalau sudah sakinah, mawadah,
gampang menerima semua kenyataan. Warohmah, kita bisa melihat semuanya adalah sukacita dan kebahagiaan. Yang keempat, pahami bahwa hidup adalah latihan menerima yang tidak diinginkan dan latihan melepas yang kita inginkan supaya kita mendewasa. Ulangi, apa hidup? Latihan menerima yang tidak diinginkan dan latihan melepas yang kita inginkan untuk mendewasakan diri. Menerima yang diinginkan gak usah dilatih, geus barisa. Menolak yang tidak diinginkan tileletik. Diajarkan begitu, betul? Kadang-kadang orang tua pun begitu. Mengajarkan anak itu untuk menendang dan mencengkram. Bahkan teman pun kadeknya memilih batur teh. Si ieu ulah jeung si eta. Dari kecil tuh anak kita diprogram oleh kita. Si ini dianggap bagus, si ini sangat buruk menurut versi kita. Kenapa sih tidak diajarkan? Nah, ayo berteman dengan siapapun bagus. Ketika dia berteman dengan orang yang tidak sabar, gak apa-apa. Dia sedang dilatih sabar. Dia berteman dengan teman yang mohon maaf kurang cerdas. Siapa tahu dia dilatih untuk menjadi kreatif. Ketika berkomunikasi dengan tidak cerdas, dia menjadi cerdas. Jangan lupa, orang cerdas itu dibangun oleh orang-orang yang tidak cerdas. Jadi kalau kita sudah bisa menerima dualitas ini apa adanya, keren. Itu yang disebut dengan mendaki. Itu yang di Quran memerdekakan budak. Jadi memerdekakan budak selama ini kan kita tahunya aneh-aneh. Yang memperbudak kita itu dualitas, benar salah, baik buruk. Nah, merdekakan kita oleh itu, baru kita jadi orang merdeka. Itu yang disebut di Quran membebaskan dirimu dari perbudakan. Oh, budak itu, di zaman dulu ada orang yang diperbudak itu dibebaskan. Geus eueuh nama. Yang memperbudak kita saat ini adalah dualitas. Kita diperbudak oleh yang kita ingin dan kita sangat menakuti yang kita tidak ingin. Betul? Padahal hidup selalu dua, mendapatkan yang diinginkan, mendapatkan yang tidak diinginkan. Makanya sudah saya buat kajian sebelumnya. Kecerdasan adalah kemampuan seseorang beradaptasi terhadap segala perubahan. Sudah dengar itu? Oke. Paham ya? Jadi di samping tadi wiridanya sudah saya kasih praktis. Jangan usil, jangan komentar, maafkan, biarkan, tarik napas yang dalam. Kemudian 4 ini saya kasih tahu. Ini untuk mengurangi protes. Nah, ketika protes sudah mulai berkurang, kita sudah mulai bisa menerima semua yang tidak kita inginkan, semua hal yang dianggap menakutkan. Itu menjadi biasa. Perhatikan nanti hasilnya seperti apa. Kita akan memasuki keadaan yang jauh lebih berkah. Hidup menjadi sangat menakjubkan. Saya belum berani cerita kebahagiaan. Itu aja dulu lah. Itu dulu tahapnya. Baik, kita langsung ya. Tadi kita latihan mengurangi protes. Nah, sekarang bagaimana belajar menikmati proses? Nah, 1, pahami innalillahi wa inna ilaihi rajiun dengan benar. Yuk, innalillah, sesungguhnya kita berasal dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan dikembalikan kepada apa yang kita pertuhankan. Kalau kita menuhankan Allah, baliknya ke Allah. Kalau menuhankan harta, kita akan diperkosa oleh harta. Menuhankan uang, kita akan dikendalikan uang. Menuhankan semua yang berwujud, kita akan dikendalikan oleh mereka. Bukan kita yang mengendalikan mereka. Jadi innalillah wa inna ilaihi rajiun itu artinya sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kita akan dikembalikan kepada apa yang kita pertuhankan. Mau kembali kepada Allah? Pertuhankan Allah. Kalau kita menuhankan Allah, cirinya 1.
ridho terhadap semua realitas yang terjadi. Berserah diri kepada Allah artinya menerima semua realitas tanpa syarat. Karena sadar di balik semua realitas sekalipun saat ini kita belum bisa menerimanya, ada rencana Allah yang hebat buat kita. Yuk, ikuti prosesnya. Yang kedua, pahami bahwa semua proses adalah cara semesta memantaskan diri kita agar kita bisa pulang sempurna kepada Allah. Jadi semua proses di semesta ini sebetulnya sedang memantaskan diri kita supaya kita pantas pulang. Ayo, sedang dipantaskan oleh Allah, kemudian kita protes. Apa yang terjadi? Berarti menolak proses pemantasan Allah untuk diri kita. Makanya kita selalu tidak pantas. Apa yang terjadi? Menghadapi kehidupan takut, menghadapi kematian apalagi. Makanya di Quran jelas sekali, la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali kamu sudah menjadi seorang muslim. Siapa muslim? Orang yang berserah diri. Siapa yang berserah diri? Orang yang sudah bisa menerima semua realitas tanpa syarat. Kalau kita hari ini masih, kalau kamu baik sama saya juga akan baik sama kamu. Aduh, masih jauh itu. Sini. Seberapa rajin pun kalian datang ke tempat ibadah, seberapa banyak pun ritual yang dilakukan di tempat ibadah, kalau masih seperti itu, masih jauh. Apalagi untuk pulang kepada Allah. Belum bisa tahaluk biahlakillah. Belum bisa jadi matahari. Lihat matahari. Matahari itu bersinarnya searah. Dan matahari itu tidak pernah minta balasan dari semua yang sudah dia sinari. Gara-gara matahari menyinari padi, padi tumbuh. Dan matahari tidak pernah meminta padi memberikan balasan atas sinar yang diberikan kepadanya. Setelah selesai menyinari, selesai. Suci sekali. Tasbihnya matahari itu. Beda dengan kita. Berbuat baik saja kadang-kadang banyak syarat. Aku akan setia kepada kamu. Kalau kamu setia kepadaku. Gombel. Begitu? Nah, saya kasih tahu, kalau hari ini kita masih begitu, saya akan baik kepada kamu kalau kamu baik kepada saya. Saya akan menyayangi kamu kalau kamu nurut sama saya. Mun payeng ke sore, mau bisa balik. Bumi saja tidak merindukan yang seperti itu. Masih jauh tingkatannya. Walaupun ngaku dirinya muslim, cuma pengakuan dirinya. Maaf, muslim itu bagi saya bukan sekedar beragama Islam. Tetapi sudah Islam, sudah merasakan rasanya Islam, sudah berserah diri total kepada Allah. Sudah tidak protes lagi. Sudah bisa menikmati semua kenyataan hidup apa adanya. Sudah penuh sukacita. Nih saya kasih tahu, kalau orang yang sudah selesai dengan dirinya, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupannya, tidak masalah, tidak mengubah wajahnya. Wajahnya selalu penuh sukacita. Tenang, damai. Kelihatan tuh, bintit-bintit, bekas nangis. Berarti keraya masalah. Sudah bisa dibaca itu dalamannya. Udah bisa dibaca lah dalamannya. Betul nggak? Ngajar renul. Panona. Udah bisa dibaca. Hidupnya masih menendang, mencengkram. Sudah bisa dibaca. Belum mencapai derajat muslim yang sesungguhnya. Beragama sih sudah. Ngakunya. Padahal menjadi muslim itu syarat mati loh. Syarat mati. 3.
Proses berasal dari pikiran yang menghakimi, bukan dari kesadaran. Jadi protes itu berasal dari pikiran yang menghakimi, pikiran yang gelap, pikiran yang masih terjebak benar dan salah. Dari situ sumbernya protes. Kalau kesadaran tidak pernah protes. Oleh karena itu, untuk belajar menikmati proses, berarti harus meningkatkan kesadaran. Supaya pikiran dapat dikendalikan oleh kesadaran. Yang keempat, protes adalah sumber penderitaan, sedangkan penerimaan adalah sumber kedamaian. Jadi sekarang kita bisa simpulkan, semua penderitaan kita dalam hidup berasal dari protes. Kalau kita menerima, ternyata di situ ada yang namanya kedamaian. Paham sampai sini? Oke. Lanjut. Bagaimana belajar menikmati proses? Belajar dari kerang. Memproses rasa sakit menjadi mutiara. Kerang, untuk membangun mutiara itu ternyata dia mengubah pasir yang masuk ke dalam tubuhnya. Dibungkus, 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 dibungkus. Menurut para ilmuwan biologi, itu mengalami rasa sakit yang luar biasa. Dan ternyata hasilnya adalah mutiara. Jadi sakit yang luar biasa itu harus percaya. Makin besar rasa sakit yang ditimbulkannya, berarti produk yang dihasilkan makin bermutu. Ini saya kasih tahu. Makin banyak ujian-ujian dalam hidup, makin banyak tekanan-tekanan dalam hidup, berarti makin banyak proses yang menyakiti kita. Sesungguhnya kita sedang dipersiapkan menjadi sesuatu yang bernilai dan berharga. Siap? 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 Good. Baru keren. Buat apa sih ngaji banyak-banyak kalau tidak meningkat kesadaran? Ngaji itu gak usah banyak, prakteknya yang banyak. Ngaji dengan saya gak usah banyak-banyak, seminggu sekali aja. Tapi setiap seminggu sekali praktekkan dalam hidup. Wah, itu kalau dipraktekkan dahsyat, luar biasa. Belajar dari ulat, berproses menjadi kupu-kupu yang indah. Betul? Ingat, semua akan indah karena semua masa lalu telah berjasa mengantarkan kita menjadi kita yang hari ini. Potong saja satu episode di masa lalu, 1 jam saja, sesuatu yang menyakitkan di masa lalu, potong dari sejarah kita. Kita tidak akan menjadi kita yang hari ini. Sekarang, mari kita lihat, tidak ada masa lalu yang buruk. Bahkan sekarang kita harus berterima kasih pada semua masa lalu, karena ternyata semua masa lalu itulah yang telah mengantarkan kita menjadi kita yang hari ini. Baik dan buruk itu adalah penilaian pikiran. Semua dari semesta adalah cinta kasih. Semua baik-baik saja. Pada akhirnya semua proses dalam kehidupan ini akan mengantarkan manusia untuk berserah diri. Kenapa ya saya lambat berserah dirinya? Sudah tahu jawabannya? Kan pada akhirnya semua proses di kehidupan ini, tujuan akhir dari semua proses itu mengantarkan kita untuk berserah diri. Berarti mengantarkan kita menjadi seorang muslim. Supaya kita bisa mati, supaya kita bisa kembali. Pertanyaan saya, kenapa proses untuk berserah diri itu pada diri kita lambat? Protes. Wah, kalian udah lulus semua. Udah pintar semuanya. Karena protes yang memperlambat itu. Makin banyak protes, makin lambat proses berserah dirinya. Dan kalau kita mati dalam keadaan tidak berserah diri, masih protes. Itu yang digambarkan oleh para nabi, para rasul, mati yang menyakitkan.
Jadi yang membuat sakit itu bukan keras lunaknya malaikat pencabut nyawa. Tetapi yang membuat sakit itu adalah seberapa kuat cengkraman kita kepada sesuatu yang kita cengkram. Jadi ibarat yang gini nih, kan ada lem tuh. Ada lem kalau nempel di tangan, kemudian tangan saya nempel di meja ini. Daripada lepas, malah mejanya ikut. Atau daripada lepas, malah kulit saya ikut meja. Seperti itu. Jadi kita mau mati dalam keadaan seperti apa, kita sendiri yang merencanakannya dari sekarang. Gak usah doa, ya malaikat Ijrail, nanti kalau kamu mencabut nyawaku, tolong jangan kenceng-kenceng. Gak usah begitu. Ciptakan sekarang dari kita kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Lampaui semua dualitas. Latih diri kita untuk menerima yang tidak kita ingin. Dan melepaskan yang kita ingin. Sama baiknya. Terima orang baik kepada yang baik kepada kita. Terima orang yang jahat kepada kita sama baiknya.